Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman ya, kali ini di hadapan kita sudah ada speaker terbaru lagi dari brand Remax ya. Dia embel-embelnya sekarang seperti JBL, ada box-boxnya. Remax box, kalau JBL ya party box ya. Dan ini tipenya adalah RBM 65 seperti yang teman-teman lihat. Ini sudah ada mikrofon wireless tentu ya, dan juga sudah dibekali dengan remote-nya sendiri, oke? Dan harganya ini yang saya rasa menarik, makanya kenapa kita order ini. Sebenarnya ada yang mirip seperti ini, merek sebelah ya, sama-sama Cina, Bridgewolf ya. Untuk tipenya saya tidak paham, teman-teman bisa cek aja merek Bridgewolf ya, yang tipenya di bawah ini tapi harganya sedikit lebih mahal. Sementara ini yang Remax, tipenya di atasnya, cuman harganya sedikit lebih murah. Jadi ini yang membuat saya membeli speaker ini akhirnya ya. Dan spesifikasi utamanya teman-teman bisa lihat di sini. Kalau baterainya sendiri cuma lumayan besar ya, 12.000 mAh. Dia sudah DSP juga 15 jam ya, plus ya untuk pemutaran audionya tentu dengan volume tertentu. Dan juga mana ini wattnya oke. 100 watt compact size ya, agak hitam di sini jadi tidak begitu terlihatan. Di sini ada embel-embel extra bassnya, ini mengingatkan sama speaker Sony ya, tulisannya mirip sekali, dan di atasnya ini ramai sekali ya. Oke. Sementara di bagian belakang seperti ini ada spesifikasi yang lumayan panjang dan tidak perlu saya sebutkan satu persatu ya, teman-teman bisa pause. Yang jelas baterainya dia sudah 12.000 dan juga wattnya 100, itu yang paling penting. Dalam paket pembelian tentu kita dapat ini buku manual yang panjang dilipat-lipat ya. Di sini tidak ada kartu garansinya ya. Oke, ya benar, tidak ada kartu garansi. Oke, apakah ini yang di bagian bawah? Oke, jadi kartu garansi memang menyatu di buku manualnya ya. Kabel Type-C tentu untuk pengecasan yang kualitasnya standar aja. Ini masih dapat kabel aux juga, ini sih lebih standar juga ya. Tali pegangan ya, walaupun kalau di gambar ini sudah ada pegangannya, tapi masih disematkan pegangannya pula. Yang ini mana polos ya. Kualitasnya lumayan tebal ya, walaupun tidak ada mereknya di sini. Remote-nya, oke, sip. Di sini ada brand Remax-nya, oke, dan kualitas remote-nya sih standar juga. Oke, di sini menarik, jarang-jarang ada tombol reset di remote ya. Kita bisa atur reverbnya juga di sini. Oke, mantap, bukan echo lagi, ini sudah reverb. Dan juga bisa mengatur equalizer lewat remote ini. Inilah dia desain dari speakernya sendiri ya. Terlihat di tangan saya tidak begitu besar, tidak begitu kecil, masih tergolong portable ya. Dan yang bikin saya amazed ya, dari ukurannya ini ternyata lebih berat dari yang saya perkirakan ya. Ini bahannya rubber semua. Oke, saya lupa. Di sini juga kita dapat dua buah mic yang kualitasnya juga lumayan. Bagian atasnya metal, bagian bawahnya ini plastik glossy seperti X-Dobo ya. Untuk pengecasan mic-nya juga sudah Type-C. Oke, mantap. Lanjut ke speakernya sendiri. Bagian depan ini adalah bahan fabrik ya, atau sejenis kain gitu. Ini Remax box-nya bahan rubber, rubber yang bagus dan juga rapih. Ini ada LED-nya. Oke, pegangannya juga lumayan solid, tebal. Bagian sampingnya juga sudah disediakan pasif radiator yang ini lumayan tebal dan lumayan keras ya. Kiri dan kanan tentu, dan masih ada LED-nya juga di pinggir-pinggirannya. Masih disematkan cangkolan juga ya untuk tali pegangan tadi, selain bisa digenggam atau dijinjing ya. Juga bisa diselempangkan di pundak kita. Untuk bagian tombol-tombolnya ini tersusun rapi di bawah handle ya. Ya walaupun di bawah handle dia masih ada rongga. Jadi tidak sempit ya untuk memencet atau menekan tombol ini. Tombol power mode ini, tombol mic ya, equalizer, tombol ini RGB light ya atau LED-nya, ini play dan pause, ini untuk volumenya up dan down ya. Oke, kalau di tombol ini tidak ada pengaturan echo atau maupun reverb ya, tapi di remote ada. Jadi saya sarankan remote-nya jangan sampai hilang kalau pengen bisa diatur reverbnya. Oke. Sementara di bagian belakang ini yang saya suka dari sebuah speaker ya, dia tidak mengunggulkan IPX rating ya di spesifikasinya, tapi disematkan seal ya, semacam seal gitu atau karet rubber ya untuk menutupi portnya biar nggak gampang masuk air. Saya lebih senang seperti ini daripada yang menggembor-gemborkan IPX rating tapi karetnya itu kayak
ya nutupnya itu kurang rapat. Kalau ini sudah lumayan ya. Oke, dan kita lihat portnya di sini. Oke, ada tambahan satu buah port mic lagi. Mungkin kurang jelas, saya dekatkan. Oke, mantap ya. Jadi bisa 3 buah mikrofon. Ada lubang aux ya. Ada lubang satu lagi ini untuk mikrofon. Oke, ada USB, ada micro SD, dan juga ini port Type C untuk pengecasan. Oke, secara port ini sudah cukup lengkap, nggak perlu komplain-komplain lagi. Baik, jadi secara bobot, build quality, dan juga kerapihan ini saya nggak komplain ya, karena memang ini sudah cukup bagus, cukup rapih, tidak ada sudut-sudut yang tajam ataupun pemasangan yang asal-asalan. Mantap ya, saya bisa kasih nilai 9 untuk build quality-nya. Terlebih untuk desainnya ini saya suka, tidak begitu cowok banget, tidak begitu cewek banget, ini bisa universal ya. Dan dibawa kemana-mana juga nih, desain seperti ini nggak malu-maluin ya. Ininya yang paling saya suka nih, rubber bahannya, Rimax boxnya. Oke, ditambah mikrofonnya yang sudah metal pula ya. Oke, kita akan coba langsung nyalakan. Oke, seperti itu untuk notifikasi awalnya dan tidak ada embel-embel apapun. Kita cek lampunya. Oke, ini mode kedua. Ini mode ketiga dan ini mati. Oke, mungkin kalau di kamera terlihatnya agak menyilaukan atau berbayang, itu murni di kamera kita ya. Kalau aslinya sih bagus ya. Oke, 2, 3 dan mati. Oke, saya akan coba sambungkan di HP saya. Oke, baik, terbaca RBM65 ya. Oke, lumayan cepat dan terhubungnya juga simple ya. Kita akan sedikit tes untuk kualitas mic-nya. Di sini tahan yang lama seperti biasa. Ini kedip-kedip ya, tandanya harus dipairing di speakernya sendiri. Sudah pasti tombol mic. Oke, sudah langsung terhubung. Oke, dia bawaannya sudah ada reverb-nya ya. Tes 1, 2, 3. Oke, mantap ya. Jadi reverb-nya itu dia lumayan panjang ya. Defaultnya ini tanpa saya otak-atik di remote-nya. Yang jelas kalau pakai remote kita bisa atur reverb-nya lebih pelan atau lebih pendek dan juga bisa lebih panjang. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Oke, jadi ini kualitas mic-nya ya. Oke, baik. Jadi sedikit aja untuk sampel mic-nya. Oke, dan ini kalau untuk matinya memang agak lama ya. Kalau nyalain nggak begitu lama, tapi kalau matikan dia ditahannya lumayan lama kalau dibanding mic-mic konvensional pada umumnya ya. Untuk equalizernya sendiri ya, kita bisa cek di sini modenya yang putih ya. Dan kalau kita tekan ini mode hijau. Satu lagi mati. Biasanya kalau yang mati ini yang default. Yang pilihan putih atau hijau itu ya salah satunya bass mode ya. Kita akan coba aja satu persatu. Selamat menyaksikan.
Tend to feel when you're here in a flash. When I ask when you're not, where did we come from? You say that like the song. I had the will and ambition, but the wrong position. I was saying you tomorrow. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu teman-temannya untuk sedikit sampel kualitas audio dari speaker Remax ini. Dan oke, kita langsung simpulkan aja menurut pendapat saya ya. Yang untuk secara lighting ya atau LED ya, yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya rapih banget, bagus banget. Ini faktor di kamera saja yang agak berbayang seperti ini ya. Yang intinya dia ada mode ngikutin bassnya atau ngikutin alunan musiknya. Jadi jedak-jeduknya itu dapet. Dan juga untuk mode equalizer ini yang saya juga dirasakan lumayan signifikan ya perbedaannya, terutama mode bass. Biasanya kalau kita mengacu pada speaker-speaker Cina layaknya Lineage dan sejenisnya ya, dia biasanya kalau diaktifkan mode bassnya itu yang warna hijau ya, dia bassnya nge-up, cuman instrumen lainnya mendem gitu ya, alias mengecil suaranya. Kalau ini enggak, layaknya speaker Anchor ya, dia bassnya ikut naik dan instrumen lain juga ikut naik. Ini yang mantepnya ya. Dan kalau untuk ini saya matikan dulu untuk ininya, lampunya. Oke. Dan kalau untuk equalizer tanpa lampu ini dia lebih flat atau lebih balance ya, antara treble, bass dan juga vokal dia lebih flat ya. Dan kalau diaktifkan dengan lampu putih dia mode 3D. Perbedaannya nggak begitu jauh ya. Mungkin yang teman-teman dengar juga kayak nggak ada bedanya. Ya memang saya juga seperti itu. Untuk bassnya saya rasa nggak ada bedanya, cuman kayak ada faktor-faktor 3D-nya gitu ya. Entah kalau musik-musik tertentu ya, atau di movie mungkin akan lebih terasa. Kalau di musik yang tadi kita dengar itu tidak begitu terasa. Yang lebih terasanya di mode bassnya yang hijau. Lebih terasa volumenya dan juga bassnya lebih up. Oke, dari kesimpulan pribadi saya dari sisi suara ini memang nggak begitu berbeda ya dengan karakter speaker-speaker Cina pada umumnya. Yang jelas dia masih lebih bisa dinikmati untuk equalizernya ya dibanding konvensional atau pada umumnya speaker. Dan juga 9 atau 8,5 lah, tidak bisa dibilang bagus banget atau biasa banget ya. Yang jelas masih di harga di bawah 1,8, ini jelas masih sangat worth it. Terlebih lagi untuk mic-nya yang sudah reverb, bass-nya yang lumayan. Dan intinya saya juga nggak kecewa dengan pembelian Remax Box ini. Dan teman-teman seperti biasa untuk link pembelian bisa cek di kolom deskripsi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.